Pada tanggal 13 Januari 2018, pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan silaturahim bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi, di daerah pelaksana penguatan pendidikan karakter PPK Kota Gorontalo. Dalam acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Drs. Haji Idris Rahim MM, Wali Kota Haji Marten Taha SMekdev, tim rombongan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan seluruh guru serta penggiat pendidikan sekota Gorontalo. Sejak program penguatan pendidikan karakter dicanangkan, semua satuan pendidikan di Kota Gorontalo telah melakukan kesepakatan melaksanakan program, meskipun pada awalnya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menunjuk beberapa sekolah sebagai pilot project. Hingga dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, program ini telah eksis di Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya melakukan pembangunan di berbagai bidang pendidikan yang dilakukan melalui penyatuan komitmen untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia. Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Gorontalo yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu program unggulan yang menopang terwujudnya peningkatan Human Development Index. Meski di tengah keterbatasan APBD pemerintah Kota Gorontalo, alokasi anggaran pendidikan terus diupayakan meningkat sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan di sektor pendidikan yang menghendaki penguatan kapasitas sumber daya pendidikan baik untuk pendidik dan kependidikan maupun penyedia sarana prasarana pendidikan. Alokasi anggaran ini tidak luput dari dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang terus memberikan perhatian melalui berbagai program strategis. Sebagai konsekuensi logis dari adanya komitmen pemerintah Kota Gorontalo bersama segenap jajaran pendidikan direalisasikan melalui pelayanan akses pendidikan di semua jenjang yang telah terpenuhi, yang saat ini dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui fasilitas pendidikan yang memadai, khususnya masyarakat kurang mampu secara ekonomi terbuka dengan luas tanpa diskriminatif. Sementara itu, seiring dengan peningkatan akses tersebut, maka kualitas dan mutu pendidikan terus dioptimalkan meskipun dalam beberapa aspek penyelenggara pendidikan di Kota Gorontalo dihadapkan dengan beberapa kendala. Di antaranya keterbatasan jumlah tenaga pendidik baik pada satuan pendidikan anak usia dini maupun sekolah dasar yang saat ini telah mencapai 426 orang guru. Meski dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Gorontalo melakukan berbagai upaya karena tenaga pendidik memegang peran strategis dalam mendorong terwujudnya mutu pendidikan di Kota Gorontalo. Untuk mendorong terwujudnya perluasan akses layanan dan mutu pendidikan dalam APBD pemerintah Kota Gorontalo, ditetapkan kebijakan anggaran yang bersifat strategis yang mengarah pada pemberian kesempatan luas bagi masyarakat yang kurang mampu, serta penguatan manajemen dan operasional sekolah.
Wujud kebijakan ini antara lain penyediaan dana bantuan siswa miskin atau BSM yang diharapkan bersinergi dengan program Indonesia Pintar agar masyarakat kurang mampu dapat menikmati layanan pendidikan secara berkeadilan. Di tahun 2017, jumlah penerima dana BSM sebanyak 1.672 orang siswa yang terdiri dari siswa SD sebanyak 758 orang siswa dan siswa SMP sebanyak 914 orang siswa. Sementara itu untuk penerima bantuan program Indonesia Pintar PIP di Kota Gorontalo sampai dengan tahap ke-8 sebanyak 7.076 orang siswa yang penyalurannya sudah mencapai 71,23%. Untuk menunjang kelancaran pengelolaan operasional sekolah, di samping adanya anggaran bantuan profesional sekolah atau BOS yang disediakan pemerintah pusat, juga disediakan dana operasional sekolah atau DOS, baik pada satuan pendidikan TK, SD maupun SMP. Pengalokasian anggaran tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan sekolah yang tidak dapat dibiayai melalui dana BOS ataupun secara bersama-sama kedua jenis anggaran ini saling bersinergi membiayai kebutuhan masing-masing sekolah. Sejak tahun 2014 hingga saat ini proses pengolahan manajemen sekolah mulai digiring ke arah pengolahan manajemen berbasis teknologi informasi yang berlaku pada bentuk pengolahan manajemen dan sistem pelaporan. Juga berlaku pada pengolahan pembelajaran di mana tenaga pendidik diwajibkan menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Kegiatan silaturahim Pak Menteri dan Pak Wali bersama seluruh jajaran pendidikan Kota Gorontalo yang dirangkaikan dengan pembukaan rapat kerja teknis khusus Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Perlu kami sampaikan sebagai laporan pada Pak Menteri bahwa rapat kerja teknis tahun ini kami laksanakan dalam rangka kita menyiapkan program-program serta evaluasi tahun 2017 yang insya Allah kami akan bawa pada Rembuk Nasional 2018 ini. Karena sesuai pengalaman kami Pak Menteri bahwa selama ini ketika kita melaksanakan atau mengikuti Rembuk Nasional Pendidikan tidak ada konsep yang kita bawa dari sini, dari daerah, sehingga itu insya Allah rapat kerja teknis khusus Dinas Pendidikan Kota Gorontalo insya Allah kita akan bawa ke Rembuk Nasional. Baik, insya Allah kami akan menyampaikan profil Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Yang pertama, jumlah satuan pendidikan. Satuan pendidikan PAUD sejenis berjumlah 99 buah dengan rincian 9 PAUD negeri dan 90 PAUD swasta. Perlu kami jelaskan bahwa kondisi PAUD di Kota Gorontalo itu sudah melampaui target nasional. Sesuai ketentuan bahwa setiap kelurahan itu 1 PAUD. Di Kota Gorontalo 50 kelurahan kita sudah 99 PAUD. Itu yang formal. Ditambah dengan yang non formal itu kurang lebih 150 PAUD. Ini sudah jauh melebihi target nasional. Bahkan Pak Wali Kota baru-baru ini sudah mengeluarkan SK untuk setiap kecamatan ada 1 PAUD negeri. Dan insya Allah akan diikuti. Tahun ajaran ini akan diadakan setiap kelurahan 1 PAUD. Dan alhamdulillah PAUD negeri 150
setiap satu kelurahan satu PAUD negeri. Dan alhamdulillah tahun lalu walaupun pemerintah provinsi sudah ada tanggung jawab tersendiri menangani SMA SMK, tahun lalu khusus untuk PAUD mendapat bantuan dari pemerintah provinsi, dan insya Allah tahun ini Pak Wagub sudah menjanjikan untuk mendapat bantuan itu insya Allah. Dan terima kasih Pak sekolah. Berikut sekolah dasar 116 sekolah dengan rincian 107 sekolah negeri dan 9 sekolah swasta. Madrasah Ibtidaiyah 12 sekolah, 1 madrasah negeri dan 11 madrasah swasta. SMP 22 sekolah, 16 sekolah negeri dan 16 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta. Jumlah siswa satuan PAUD itu 6.290 siswa yang terdiri dari 370 rombongan belajar. Sekolah dasar 19.754 siswa yang terdiri dari 845 rombongan belajar. Madrasah 2.803 siswa terdiri atas 134 rombongan belajar. SMP 8.991 siswa yang terdiri dari 305 rombongan belajar, dan Madrasah Sanawiyah 2.255 siswa yang terdiri dari 90 rombongan belajar. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan untuk PAUD 394 guru dengan rincian 160 guru tetap dan 234 guru tidak tetap. Untuk 234 guru tidak tetap ini, tahun ini pemerintah daerah dalam hal ini Pak Wali, insya Allah semua akan mendapatkan honor dari pemerintah daerah. Semua guru PAUD sebanyak 234. Sekolah dasar 1035 guru dengan rincian 933 guru tetap dan 372 guru tidak tetap. Memang keseluruhan kekurangan guru di Kota Gorontalo ini Pak Menteri 426 orang guru khusus untuk SD dan SMP. Memang kita agak kurang sekali guru ini 400, yang paling menonjol itu adalah guru penjas dan agama sebanyak 76 orang, dan alhamdulillah melalui anggaran pemerintah daerah tahun ini ke 76 guru honor penjas dan agama itu akan mendapat honor setiap guru 1 juta rupiah. Berikut arah dan kebijakan strategis pendidikan di Kota Gorontalo. Pertama adalah terlaksananya 8 program prioritas pemerintah Kota Gorontalo, khususnya gratis layanan pendidikan dari jenjang SD sampai dengan SMA. Yang berikut meningkatnya akses, kualitas dan akuntabilitas layanan pendidikan. Yang ketiga, terwujudnya cyber school dalam mewujudkan smart city di Kota Gorontalo. Pembinaan dan pelestarian budaya dan seni tradisional. Kemudian yang berikut, program penyediaan dan operasional sekolah untuk satuan PAUD sejenis SD dan SMP. Jadi di Kota Gorontalo ini pemerintah daerah menyiapkan semacam pos daerah yang di Kota Gorontalo dengan bahasa anggarannya adalah DOS, dana operasional sekolah. Jadi setiap sekolah memperoleh bantuan operasional yang memang bantuan itu ditujukan kepada institusi sekolahnya, tetapi hitungannya adalah perhitungan unit cost. Kemudian ada BSM. BSM itu diberikan kepada anak-anak yang memang benar-benar miskin, dan itu ada kriterianya kita. Jadi yang diberikan itu adalah paket pakaian sekolah lengkap, itu yang mendapat siswa SD dan SMP. Kemudian yang berikut adalah penguatan pendidikan karakter pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
Sejak Pak Menteri menelurkan ide pendidikan, penguatan pendidikan karakter ini, yang pertama lahir dengan full day school, Kota Gorontalo itu sudah semua melaksanakan penguatan pendidikan karakter, walaupun secara nasional itu baru 2 yang ditetapkan sebagai piloting di Kota Gorontalo, yakni SDN 30 dan SMP Negeri 1. Tetapi seluruh sekolah di Kota Gorontalo itu sudah menerapkan PPK. Kemudian pembangunan sistem jaringan terbaru informasi pendidikan melalui desain integrasi antara Dapodik, Cyber School dan rumah belajar. Jadi alhamdulillah kemarin atas bantuan teman-teman di Pustekom, kemudian di Kampus Data, kita juga sudah menandatangani MOU dengan Pustekom dan Kepala Pusat Data Kementerian. Insya Allah di Dinas Pendidikan ini kita akan buat desain integrasi antara Cyber School, kebetulan kita punya program Cyber School, dengan Dapodik dan rumah belajar. Dan itu sementara dirancang sekarang, insya Allah tahun ini bisa akan lahir. Kemudian yang berikut, renovasi gedung SMP Negeri 7 Gorontalo. Perlu kami laporkan bahwa SMP Negeri 7 ini kalau satu-satunya sekolah yang dikenal bahkan di Provinsi Gorontalo, yakni SBI, Sekolah Banjir Internasional, Pak, bukan sekolah bertaraf internasional, tapi sekolah banjir internasional. Dia memang itu bukan karena apa, memang kondisi sekolah pertama dibangun itu agak rendah, sehingga hujan sedikit memang, dan itu agak parah, dan kalau tidak cepat diantisipasi ini akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah ini. Dan proposalnya ini kita sudah buat. Kemudian pengangkatan guru tidak tetap untuk mata pelajaran khusus pendidikan agama dan penjas. Kemudian pemberian insentif bagi tenaga PAUD, analisis dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, kerjasama pengembangan kekayaan budaya dan daerah. Berikut tantangan yang dihadapi: kekurangan tenaga pendidik PAUD, SD dan SMP yang mencapai 426 guru. Pemetaan dan pemerataan tenaga pendidik, jadi memang distribusi guru di semua sekolah belum merata. Insya Allah kita akan sementara analisis. Kemudian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kita untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kita sudah bekerja sama dengan beberapa PPTK, kemudian yang di Solo LP2SK, EKS, itu kita sudah kerjasama, dan kemarin kita sudah laksanakan yang di Pustekom. Alhamdulillah Pak Wali langsung yang membuka di Solo, kemudian di Pustekom, bahkan di C4TK Bandung. Alhamdulillah Pak Wali mendampingi kami di Dinas Pendidikan di dalam peningkatan mutu atau kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang berikut adalah kelengkapan sarana prasarana. Berikut kami sampaikan beberapa penghargaan yang pernah kami capai. Ini hanya sedikit yang kami sampaikan. Anugerah Ki Hajar 2 kali berturut-turut, kemarin Pak Menteri langsung yang serahkan pada Pak Wali. Kemudian Salah Award, Pak Menteri langsung serahkan ke Pak Wali kemarin di Tangerang kalau tidak salah. Jadi ya di Bekasi. Anugerah Budaya ini baru beberapa bulan lalu. Ya. Ada fotonya di sini. Pak Menteri langsung yang serahkan ke Pak Wali. Perlu kami sampaikan bahwa tanggung jawab budaya ini baru 5 bulan diserahkan ke Dinas Pendidikan, tetapi alhamdulillah setelah diidentifikasi, kemudian kita memetakan seluruh potensi budaya yang ada di Kota Gorontalo, kita memenuhi syarat pemerintah daerah untuk mendapat penghargaan kebudayaan. Berikut yang bulan Desember ini, baru-baru terakhir ini, Sekolah Adiwiyata dari 423 penerima penghargaan nasional, itu secara nasional, ada 14 sekolah dari Kota Gorontalo. Dari 423 ada 14 sekolah dari Kota Gorontalo. Tahun lalu 5 sekolah, jadi ada peningkatan.
Dan insya Allah tahun ini angka 14 ini kita tingkatkan lagi, dan sudah 3 yang masuk nominasi Adiwiyata Mandiri Pak, sudah diverifikasi insya Allah. Ya, sebenarnya untuk penghargaan Adiwiyata ini bukan penghargaan yang kami tuju, tetapi yang menjadi tujuan kami, tetapi alhamdulillah teman-teman kepala sekolah, para guru ini sudah bisa menerapkan karakter bersih, indah kepada anak-anak. Dan saya kira penilaian Adiwiyata ini sangat susah sekali, berlapis dan berulang. Dan alhamdulillah dari format yang diberikan kita memenuhi syarat untuk itu. Kemudian yang berikut, ada 2 sekolah yang ditetapkan sebagai piloting, walaupun memang kita seluruh sekolah sudah menerapkan pendidikan karakter. Kemudian yang berikut, khusus untuk pelaksanaan rapat kerja teknis atau rakernis, tujuannya adalah yang pertama, mensosialisasikan indikator kinerja dan program yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Yang berikut, mensinergikan program Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut, mengevaluasi keterlaksanaan program tahun 2017 dan menyusun program tahun 2018. Sasaran pejabat struktural eselon 3 dan eselon 4 serta staf di lingkungan Dinas Pendidikan, pengawas dan pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan, kepala sekolah TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan, SKPD terkait. Kemudian narasumber yang pertama, insya Allah Pak Menteri menjadi narasumber juga di dalam rakernis ini malam ini. Kemudian Pak Wali Kota, yang berikut para dinas, Pak Inspektur Kota Gorontalo, Kepala Bapeda, Kepala-Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo serta pengawas, serta para pemerhati pendidikan Kota Gorontalo. Sekaligus pada malam hari ini Pak Menteri akan membuka rapat kerja teknis Dinas Pendidikan tingkat Kota Gorontalo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita sekalian. Bapak Menteri yang saya cintai dan saya banggakan, kami jajaran pendidikan Kota Gorontalo merasa sangat bersyukur serta berterima kasih atas kunjungan Pak Menteri pada hari ini di Kota Gorontalo, yang sebenarnya kami tidak terlalu persiapkan seperti kami mengundang Pak Menteri pada bulan Desember yang lalu. Pada bulan Desember itu memang kami siap, sedia semua, segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa. Tapi Allah berkehendak lain, karena Pak Menteri ini dibutuhkan oleh 263 juta lebih manusia Indonesia di seluruh wilayah 34 provinsi dan 534 kabupaten kota yang harus dikunjungi oleh Pak Menteri, dan beliau harus ikut dengan Presiden untuk mengunjungi kota-kota yang pada saat itu terjadi bencana, termasuk ada 2 sekolah di Pacitan yang rusak pada saat itu. Saya nonton di televisi, Pak Menteri ada di sana. Pak Menteri itu sudah siap ke sini, tapi alhamdulillah Pak Alpa bisa ke sini, teman-teman Pak, para staf khusus Pak Menteri, kami tetap laksanakan pada saat itu acara Pak seperti ini. Karena guru-guru kami sudah siap, tapi bukan di tempat ini, tempatnya tidak jauh dari sini, tapi kami persiapkan malah lebih baik dari ini. Karena memang kunjungan Pak Menteri kali ini dalam rangka meresmikan SMK Muhammadiyah yang ada di Purwato. Perjalanannya dari sini Pak Menteri kira-kira 3 sampai 3,5 jam. Wah, bayangkan itu Pak Menteri ini. Saya tanya sama protokol tadi, Pak Menteri ini jalan sejak kapan sampai malam ini? Ternyata kemarin malam, semalam jam 1 terbang ke Sorong, kemudian dari Sorong terbang ke Manado, Manado terbang ke sini sampai berada di Gorontalo. Besok pagi jam 6 harus dengan darat
menelusuri jalan dari timur ke barat menuju Pepayato. Nanti dari sana kembali lagi ke Gorontalo, baru nanti besok sore baru terbang lagi ke Manado terus ke Jakarta. Betapa capeknya Pak Menteri, kalau saya hitung-hitung belum pernah tidur. Paling tidurnya di pesawat Pak Menteri. Nah, itu. Jadi begitulah tugas daripada seorang Menteri Pendidikan yang memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita semua, termasuk para guru-guru ini. Jadi kalau baru guru jangan dulu mengeluh. Menteri saja sudah membawahi sekian juta guru di seluruh Indonesia, kurang lebih 4 juta guru ya. 4 juta PNS, kurang lebih setengahnya itu adalah guru. Itu Pak Menteri nggak pernah mengeluh. Makanya guru-guru karena tidak mengeluh, maka tahun ini saya tambahkan honornya seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Bukan karena mau pilkada tahun ini, tidak. Karena memang saya sudah janjikan 2 tahun yang lalu. Bapak Menteri yang saya hormati, seluruh profil pendidikan tadi telah dilaporkan oleh Bapak Kadis Pendidikan, mulai dari sekolahnya, jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Saya ingin beberapa hal yang saya ingin sampaikan Pak Menteri. Sektor pendidikan di Kota Gorontalo merupakan salah satu sektor yang menjadi program unggulan kami. Karena kami sadar bahwa melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dalam rangka kita mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sektor pendidikan harus mendapat perhatian yang serius. Dengan cara pertama, kami membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa mengakses satuan-satuan pendidikan. Jadi saya bilang sama Pak Kadis, haram hukumnya ada anak usia sekolah tinggal di Gorontalo kemudian dia tidak sekolah. Itu tidak boleh terjadi di Kota Gorontalo. Ternyata kalau anak-anak tidak sekolah, penyebab utamanya karena ketidakmampuan orang tuanya di bidang ekonomi. Maka itu yang perlu kita atasi. Apa yang kita lakukan? Menggratiskan layanan pendidikan, biaya operasional sekolah mulai dari SD sampai lulus SLA itu di Kota Gorontalo tidak pernah dipungut biaya Pak Menteri. Bahkan kami memberi layanan berupa bantuan siswa miskin. Yang digratiskan di sekolah adalah biaya operasional sekolah. Sedangkan biaya personal yang masih melekat pada setiap siswa itu menjadi beban daripada orang tua. Ternyata masih banyak juga orang tua yang belum mampu menyekolahkan anaknya karena ketidakmampuan biaya personal yang harus ditanggung oleh setiap orang tua. Maka kami memberikan dan membuat program namanya BSM, tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis, bantuan siswa miskin. Kurang lebih berapa? 2.000 setiap tahun kita gelontorkan untuk setiap tahun kita dalam 1 tahun anggaran. Ini untuk membuka supaya anak-anak itu bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Akibatnya apa? APK dan APM Kota Gorontalo meningkat pesat Pak Menteri. Kami bisa laporkan beberapa indikator bahwa gambaran mengenai implikasi program pendidikan terhadap daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dilihat dari peningkatan angka partisipasi kasar APK yang terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 APK SD mencapai 112,56% dan APK SMP sebesar 114,62%. Sementara APK SMA dan SMK sampai di tahun 2015 telah mencapai 112,87%. Kondisi ini meningkat pada tahun 2016, yaitu APK SD 112,73% dan APK SMP 114,71%. Ini akibat daripada kita membuka seluas-luasnya akses pada semua jenjang pendidikan. Bahkan saya pernah memerintahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja suruh survei anak-anak di sekolah-sekolah, di rumah-rumah, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jika ada anak yang putus sekolah,
itu harus dicari kembali dan mereka harus masukkan sekolah dengan cara kita sendiri dulu selama kurang lebih 21 hari sampai 1 bulan untuk dididik, diberi bimbingan, diberi konseling, kemudian dia dimasukkan pada sekolah di mana dia putus sekolah dan disuruh pilih mau masuk SMK, masuk SMA kalau dia putus SMK pada tingkat SLTA, kemudian masuk SMP di sekolah SMP mana yang dia suka, yang dekat rumahnya, atau di sekolah yang dia suka. Demikian juga orang putus SD. Ini dalam rangka untuk membuat supaya tidak ada anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah padahal usia sekolah kemudian dia tinggal di Gorontalo. Yang kedua, peningkatan kualitas. Kita membuka akses tapi juga peningkatan kualitas. Tentunya kualitas pendidikan sebahagian besar ditentukan oleh kualitas tenaga pengajar dan kualitas sarana prasarana serta fasilitas penunjang. Tenaga-tenaga pengajar, guru-guru yang masih kekurangan tadi Pak Menteri, kami memang kekurangan guru banyak sekali. Tadi dilaporkan oleh Pak Kadis kurang lebih 400 ya Pak Kadis ya? 426, itu pun setelah sebahagian urusan sekolah ini tingkat atas kami serahkan kepada provinsi. Sebelumnya lebih besar daripada itu. Dan yang paling banyak guru agama, guru bahasa Indonesia, guru olahraga, dan lain-lain fisika, biologi, matematika dan sebagainya. Ini kekurangan karena akibat daripada kunci keran dari pusat. Tidak ada selama 3 tahun ini. Terakhir penerimaan itu pada tahun 2014. Jadi sudah hampir 4 tahun tidak ada penerimaan pegawai negeri sipil di Indonesia ini. Kami dengar tahun 2018 mau dibuka kerannya untuk bisa, nah insya Allah kita akan membuat formasi itu dan kita akan mengusulkan terutama para guru-guru atau tenaga-tenaga pengajar. Jadi dari sisi kuantitas kita sudah kekurangan, apalagi kualitas. Nah dari sisi kualitas kami senantiasa membuat berbagai kegiatan untuk bisa meningkatkan kualitas daripada tenaga pendidik. Di samping itu kami memperbaiki tata kelola pendidikan juga sangat menentukan terhadap keberhasilan sektor pendidikan dengan pemanfaatan IT. Buktinya kami bisa memperoleh Ki Hajar sejak tahun 2015. Kota Gorontalo sudah menyelenggarakan UNBK. Ketika sekolah-sekolah di daerah lain itu belum. Ketika itu 2014-15 ya, baru kami dan Surabaya. Mulai tahun 2016 kemarin, kemudian 2017 seluruh sekolah SMP dan SMA sudah menyelenggarakan UNBK. Jadi tata kelola dengan manajemen pemanfaatan IT ini sangat penting karena ini bisa memajukan sektor pendidikan. Oleh karena itu, kunjungan Bapak Menteri kali ini kami ingin manfaatkan sebesar-besarnya untuk memberikan pengarahan kepada para jajaran pendidikan. Sekaligus Bapak Menteri akan membuka rakernis. Mudah-mudahan kehadiran Pak Menteri ini akan membawa berkah dan rahmat bagi kita sekalian. Karena ini adalah kunjungan Pak Menteri untuk pertama kalinya di Kota Gorontalo, bahkan di Provinsi Gorontalo. Pak Menteri tadi sudah diterima secara adat di Bandar Udara Jalaludin Gorontalo, yang menandakan bahwa Pak Menteri sudah merupakan warga kehormatan Gorontalo. Jadi terima kasih dan penghargaan serta apresiasi kami terhadap Bapak Menteri yang telah melakukan kunjungan ke Kota Gorontalo. Yang terakhir tentang pendidikan, penguatan pendidikan karakter. Ini yang sudah menjadi program dari Pak Menteri. Tentunya di Kota Gorontalo ketika ini digulirkan pada tahun 2015 ya, 16. Itu kan Pak Menteri baru menunjuk beberapa sekolah menjadi pilot project. Kami sudah melaksanakan seluruhnya Pak. Sampai keluarnya Permendagri nomor 87 itu kami sudah melakukan selama. Sehingga kalau bicara masalah penguatan pendidikan karakter di Gorontalo itu sudah jalan dengan baik di Kota Gorontalo. Dan sebelum itu dilaksanakan pada waktu yang lalu, saya sudah memerintahkan kepada Pak Kepala Dinas dilengkapi seluruh sarana prasarana dan fasilitas.
Sekolah-sekolah yang tidak ada musolanya, coba dibangun musolanya. Sekolah-sekolah yang tidak ada tempat ambil air wudhu, coba dibangun air wudhunya. Alhamdulillah itu bisa dilaksanakan, walaupun belum seluruhnya, kami sudah bisa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi di kampus tadi, bahwa penguatan pendidikan karakter ini sangat penting untuk melihat pengalaman spiritual daripada setiap anak didik kita. Dan itu saya suruh evaluasi kepada kepala dinas, coba dievaluasi setiap tahun, dilaporkan kepada saya bagaimana peningkatan kualitas daripada setiap anak didik, bukan hanya dari sisi ilmu pengetahuan, tapi dari budi pekerti, pengalaman spiritualnya, dan karakter dia setiap di sekolah itu harus diamati secara terus-menerus, sehingga kita bisa mengatakan bahwa penguatan pendidikan karakter berhasil karena memang ada buktinya dan ada hasilnya. Itu yang kami lakukan di Kota Gorontalo, Pak Menteri. Bapak Menteri yang kami banggakan dan saya cintai, saya kira ini hal-hal yang dapat saya sampaikan dengan berbagai hasil capaian penyelenggaraan pendidikan yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi Pak Menteri untuk memperhatikan kami di Kota Gorontalo, sehingga DAK dan dana-dana lainnya di bidang pendidikan bisa bertambah di Kota Gorontalo. Demikian Pak Menteri, terima kasih atas kunjungannya, dan kami dengan segala kerendahan hati memohon Pak Menteri untuk memberikan pengarahan. Dan tadi Pak Wali juga sudah menyampaikan, pendidikan karakter ini sangat penting untuk anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita diberi keterampilan, sebelum anak-anak kita dibekali pengetahuan, maka karakternya harus dibentuk dengan baik. Karena kalau karakternya anak itu tidak baik, maka pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki akan digunakan untuk tujuan-tujuan juga yang tidak baik juga. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah diberi basis karakter yang bagus, yang kuat, maka pengetahuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki itu akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan, untuk tujuan-tujuan juga yang baik. Inilah pentingnya pendidikan karakter. Bapak Ibu sekalian, kemudian ketika pendidikan karakter ini mau kita terapkan, itu ada persoalan yang sangat mendasar, yaitu soal guru. Karena pendidikan karakter ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, tidak akan berjalan dengan baik kalau gurunya tidak baik. Gurunya baik, tetapi penempatan kerjanya tidak baik, juga jadi tidak baik. Makanya saya selaku Menteri Pendidikan, kita telaah secara mendalam gimana sih guru Indonesia ini. Kemudian saya menemukan simpul yang sangat mendasar, kesalahan yang menurut saya sangat mendasar, yaitu tentang beban kerja guru. Yaitu di dalam peraturan pemerintah, kalau tidak salah nomor 74 tahun 2009, beban kerja guru itu artinya guru dianggap bekerja itu adalah ketika di depan kelas selama 24 jam minimum tatap muka seminggu. Itu artinya apa? Berarti guru di luar itu dianggap tidak bekerja. Karena itu kalau guru kurang dari 24 jam tatap muka, risikonya dia tidak dibayar sertifikasinya. Kemudian efek samping dari 24 jam tatap muka ini apa? Yaitu guru-guru utama SMP dan SMA kalau kurang mengajar 24 jam tatap muka, cari pelajaran di luar sekolahnya untuk menggenapi 24 jam minimum tatap muka itu. Kalau dia menggenapinya dengan mata pelajaran yang lain, ditolak karena dianggap tidak linear. Karena guru-guru ini dianggap bekerja ketika di depan kelas, dan kalau di luar kelas dianggap tidak bekerja, maka guru juga ganti. Ya dia memang tidak pernah berada di sekolah,
kecuali ketika dia berada di depan kelas. Kalau ada guru yang mengajarnya di bagian jam 11 siang, datang ke sekolah jam 10. Kalau mengajarnya pagi jam 8, setelah mengajar pulang atau cari pekerjaan yang lain, karena memang dia tidak harus berkewajiban untuk berada di sekolah karena kerjanya adalah ketika berada di kelas. Inilah kalau guru bekerjanya seperti itu, kemudian kita mau menerapkan pendidikan karakter, maka itu jelas tidak mungkin. Jadi artinya apa? Praktis sebetulnya memang sekolah-sekolah selama ini, terutama sekolah negeri, itu tidak melaksanakan pendidikan karakter. Karena gurunya tadi bebannya yang ketika berada di depan kelas. Karena itu wajar kalau siswanya juga kemudian banyak terjadi penyimpangan perilaku para siswa karena memang tidak ditanamkan pendidikan karakter yang baik. Oleh sebab itu kemudian pemerintah merubah peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2009 itu dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang beban kerja guru. Apa itu bebannya perubahannya? Yaitu guru di luar kelas, di luar mengajar adalah termasuk dia tetap bekerja juga. Caranya bagaimana? Yaitu kita ubah jam kerja guru dari 20 jam tatap muka per minggu menjadi beban kerja sebagaimana aparat sipil negara pada umumnya. Apa itu? Yaitu kalau menurut Impres, menurut Kepres nomor 68 tahun 1995, beban pegawai negeri sipil itu adalah minimum 40 jam 5 hari kerja, minimum 40 jam, nah sebetulnya 37,5 jam ditambah istirahatnya 40 jam selama 5 hari per minggu kerjanya, maka ketemulah 1 hari kerjanya 8 jam. Jadi kenapa muncul kebijakan 5 hari masuk sekolah dan guru harus 8 jam di sekolah? Itu adalah karena disesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaannya aparat sipil negara pada umumnya. Kalau guru-guru swasta bagaimana? Ya harus menyesuaikan dengan peraturan itu. Jadi inilah yang kemarin disalah tafsirkan. Ada yang membayangkan kalau bebannya guru 8 jam sehari berarti nanti siswa juga akan diberi pelajaran 8 jam sehari. Belum tanya-tanya sudah protes. Dan ketika diberitahu juga nggak mau ngerti. Ini yang 8 jam itu gurunya, siswanya tetap menggunakan intrakurikulernya menggunakan K13. Kemudian ditambah kegiatan ekstra yang itu boleh di dalam sekolah, boleh di luar sekolah, bahkan juga bisa di keluarga. Tetapi guru harus 8 jam di sekolah. Kalau tidak mengajar, apa yang dilakukan? Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, maka guru bisa melakukan perencanaan sekolah, evaluasi sekolah, kemudian pembimbingan terhadap siswa, dan juga pembimbingan terhadap kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler para siswa dan tugas-tugas yang lain. Jadi banyak yang harus dikerjakan guru dan semua itu beban kerja guru. Karena itu kalau guru bisa kurang dari 24 jam, itu tidak harus cari mata pelajaran keluar sekolah, tapi cukup dikompensasi dengan kegiatan-kegiatan di luar ini. Memang sementara kita patok minimum 18 yang boleh diganti adalah 6 jam, sehingga paling nggak guru harus 18 jam mengajar. Tetapi intinya sebetulnya kita tidak ingin guru keluar untuk mengajar, tapi harus berada di sekolah membimbing siswanya. Berperan sebagai apa? Sebagai pendidik. Pendidik itu bukan hanya sekedar guru mengajar. Karena itu undang-undangnya namanya juga undang-undang guru dan dosen. Memang dosen dan guru berbeda. Kalau dosen itu memang transfer pengetahuan, tugas pokoknya.
mengajar. Tapi kalau guru transfer pengetahuan itu bukan satu-satunya, tugas utamanya mendidik. Bahkan mendidik itu mestinya 3 kali lipat daripada mengajar. Jadi tugas guru itu mendidik, baru mengajar. Kayak hadis Nabi itu, ya Rasulullah man ahad kau bikusi sahabati, qala Rasulullah ummuka, qala Rasulullah ya Rasulullah ummuka, qala Rasulullah ya Rasulullah ummuka summa abuka. Jadi tanggung jawab seorang ibu itu 3 kali lipat dibanding seorang suami. Tapi ketika saya bicara begini ada yang melesetkan, itu maksud 3 kali ummuka itu karena istrinya 3. Bukan begitu. Jadi maksudnya bahwa ibu itu begitu peran besar pentingnya dibanding suaminya itu 3 kali lipat bagi anak. Sama guru di sekolah itu sebetulnya tugas utamanya mendidik baru mengajar. Mendidik tidak bisa diganti, tidak bisa tergantikan. Tapi kalau mengajar bisa digantikan. Jadi kalau guru matematik tiba-tiba keberhalangan nggak bisa mengajar, bisa digantikan guru yang lain yang juga mengerti matematik. Bahkan bukan guru, tapi ilmu matematiknya bagus, bahkan mungkin lebih pintar dari gurunya, dia bisa mengajar. Tetapi kalau mendidik tidak bisa. Mendidik adalah peran guru. Dan inilah yang mau kita kembalikan, peran guru sebagai pendidik ini. Karena itu kenapa muncul 5 hari 8 jam itu sebetulnya adalah kita kembalikan guru sebagai tenaga pendidik yang harus selalu berada bersama-sama siswa sehari penuh itu. Baik siswanya berada di sekolah maupun ketika belajar di luar sekolah, bahkan ketika belajar di dalam keluarga. Belajar kan tidak harus di kelas, belajar kan tidak harus berhadapan-hadapan dengan guru. Siswa ketika di lingkungan luar juga dia bisa belajar. Ketika di surau, di musola, dia belajar ngaji juga belajar. Ketika di sanggar bela diri, latihan silat, dia juga belajar. Bahkan ketika menunggu toko bersama orang tuanya, dia juga sebetulnya sedang belajar. Jadi makna belajar itu tidak hanya di depan kelas, dan sekarang ini sudah dipersempit oleh masyarakat sendiri, seolah kalau sekolah itu kalau belajar dia ketika di depan kelas ada guru itu namanya belajar, padahal tidak harus seperti itu. Dan itulah yang akan kita kembalikan. Bahkan Rasulullah ketika belajar di gua pertama, belajarnya di gua Hira kan, ketika disuruh baca Nabi Muhammad di gua Hira nggak ada apa-apa itu. Itulah belajar. Nah, kemudian Bapak sekalian, karena itu nanti akan segera turun peraturan menteri tentang memberlakukan 5 hari 8 jam itu, tetapi memang sesuai dengan perpres yang baru program penguatan pendidikan karakter peraturan presiden itu memang masih diberi opsi, dimungkinkan sekolah menyelenggarakan 6 hari sekolah, tetapi yang menjadi patokan beban kerja guru tetap 5 hari. Sehingga kalau ada guru mengajar sampai Sabtu, nanti bisa dihitung juga tetap menjadi beban, tetapi yang diakui sebagai pedoman utamanya adalah 5 hari 8 jam itu. Kurang dari itu tidak boleh, lebih dari itu boleh. Jangankan nambah 1 hari, nambah 2 hari juga boleh, minggu juga masuk juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada yang tolak 5 hari sekolah, nggak apa-apa. Mau minta berapa? 6 hari silakan masuk, 7 hari silakan masuk, 10 hari boleh silakan masuk. Jadi masalahnya bukan itu, tetapi kita berbicara soal beban kerja guru. Karena itu saya sarankan untuk sekolah-sekolah di Gorontalo mulai semester depan untuk intrakurikuler dirancang 5 hari. Kemudian kalau Sabtu masih masuk untuk ekstra kurikuler. Kenapa ini saya lakukan? Kita harapkan hari Sabtu itu digunakan untuk break. Gurunya tetap masuk tetapi membicarakan pertemuan-pertemuan. Kalau SD ya KKG, kelompok kerja guru, pertemuan. Kalau SMP, SMA, SMK, MD, MP, musyawarah kerja guru, melakukan pertemuan-pertemuan. Ya,
membicarakan berbagai macam hal yang berkaitan dengan profesinya sebagai seorang guru, sehingga tidak boleh KKG, MBMP rapat mengambil jatahnya siswa untuk rapat. Gorontalo untuk pendidikan termasuk provinsi yang sudah sangat bagus, lumayan bagus, termasuk untuk kota Gorontalo ini, karena rata-rata tingkat partisipasi daerah untuk mengalokasikan anggaran APBD-nya sudah lumayan baik. Ya, Pak Menteri, dan ya, ada harapan berikutnya juga akan bisa dinaikkan. Harapan guru-guru terkait dengan adanya kekerasan pada guru. Mungkin kekuatan perlindungan hukumnya bagaimana, Pak? Pada kesempatan lainnya, pelaksanaan kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja teknis atau Rakernis di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Gorontalo yang berlangsung di Hotel Grand Key dan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Haji Martin Taha SMFDF. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo Abram Badu mengatakan, kunci dari kesuksesan siswa adalah pada guru yang mendidiknya. Ini Bapak dan Ibu, kemarin Pak Menteri sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana keberadaan guru di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menghindari hal-hal seperti ini, kuncinya ada pada guru. Kuncinya ada pada guru. Saya sudah selalu sampaikan dengan rapat dengan Bapak dan Ibu, ketika jam pelajaran dimulai, sudah harus tercatat, sudah harus terdeteksi anak-anak yang tidak ada di sekolah. Sudah harus terdeteksi itu. Dan peran wali kelas ada di situ. Di depan pintu masuk. Saya bersyukur kemarin Pak Korwas sudah bicara dengan saya, bahwa Bapak dan Ibu pengawas ini akan turun ke lapangan, terutama khusus untuk sekolah-sekolah binaan. Akan sama-sama melihat mulai dari jam mulai ini bagus sekali. Saya bersyukur sekali ada inovasi-inovasi dari Bapak dan Ibu pengawas, dan saya kira ini sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Karena memang kita sudah harus ada inovasi. Kalau kita tidak ada inovasi Bapak dan Ibu, ya saya beri contoh yang sederhana saja bagaimana kita meningkatkan kualitas ini dari adiwiyata saja. Adiwiyata, saya berikan contoh sederhana sekolah-sekolah adiwiyata. Secara nasional ini kan cuma 423 tahun lalu ini 2017 yang mendapat adiwiyata. 14 sekolah di Kota Gorontalo. Kenapa adiwiyata kita boleh raih? Mau meningkatkan ujian nasional biar cuma 2-3 digit, kita tidak bisa. Karena memang apa? Kita memang tangani dengan benar itu. Bahkan saya lihat itu di adiwiyata itu ada kepala sekolah aktif mundur sampai lolang mau lalu hutan teologi laut tahemo. Ini saya saksikan sendiri. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Martin Taha dalam sambutannya mengatakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, peran guru dan peran para penggiat pendidikanlah yang berperan penting, sehingga derajat pendidikan di Kota Gorontalo akan meningkat. Jika mutu pendidikan meningkat, maka sumber daya manusia di Gorontalo juga akan meningkat. Bagaimana proses pendidikan itu untuk mencapai sebuah tujuan bagi kita untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia pada semua strata kehidupan. Kalau dia petani, dia memang menjadi petani yang profesional sehingga bisa meningkatkan kehidupan. Dia menjadi lebih sejahtera, keluarganya menjadi lebih sejahtera. Kalau dia nelayan, menjadi nelayan yang lebih hebat. Kalau dia guru, menjadi seorang guru yang profesional. Dan seterusnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka kualitas manusia itu ditentukan oleh kompetensi manusia. Kompetensi dan kemampuan manusia itu bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat daripada manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu sudah, kalau kita pelajari, kita baca ayat-ayat
yarfa'illahil ladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini di dalam kitab suci kita Al-Quran. Kalau kita mengacu kepada ayat itu, berarti orang yang pintar, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya kompetensi akan ditinggikan oleh Allah. Allah pun meninggikan derajat orang yang berpengetahuan dan berkompetensi, apalagi manusia. Nah, kalau kita punya keahlian, kita punya kompetensi, kita punya kemampuan, pasti dengan sendirinya akan tinggi derajat kita. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Kristen juga ada yang sebutkan seperti itu. Sehingga mereka mempercayai bahwa sesuatu itu akan indah pada waktunya, karena itu mereka punya mempelajari berbagai hal yang terkait dengan kehidupan. Kemudian nanti pada suatu saat pasti akan tercipta atau terbitlah apa yang dinamakan dengan indah pada waktunya dalam ajaran Kristen. Jadi di agama kita sudah mengajarkan hal seperti itu. Masa kita tidak percaya bagaimana? Artinya dunia pendidikan bisa mengantarkan kita untuk bisa mencapai derajat yang tertinggi. Maka oleh karena itu, dalam pemerintahan pun sektor pendidikan menjadi sektor yang sangat prioritas. Sehingga tidak salah negara kita, sangat tepat negara kita kalau di dalam menyelenggarakan dunia pendidikan ini, anggaran negara, keuangan negara ini harus minimal 20% dari total APBN, kemudian APBD provinsi dan APBD kabupaten kota harus diarahkan untuk sektor pendidikan. Itu di dalam konstitusi, bukan hanya regulasi biasa. Kemudian di breakdown di dalam undang-undang tentang Sidiknas tahun 89. Jadi konstitusi mengatakan 20% minimal anggaran negara ini harus diarahkan untuk dunia pendidikan atau sektor pendidikan. Kenapa negara ini sepakat untuk mengarahkan untuk dunia pendidikan? Karena memang sektor pendidikan adalah sektor yang sangat menentukan Bapak dan Ibu sekalian masa depan bangsa dan negara ini, termasuk di daerah. Alhamdulillah Kota Gorontalo, Pak Nur ya, sudah melebihi 20% untuk sektor pendidikan anggaran, walaupun semuanya bukan berada di dinas pendidikan.